إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita sudah sampai jamaah yang dimuliakan Allah pada 3 bab pembahasan min asbab hayatul qulub, sebab-sebab atau cara efektif menghidupkan hati. Dari zikrullah ini sudah banyak lebar kita bahas. Kemudian sebaik-baik zikir kepada Allah adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentilawai Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian pembahasan terakhir adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masuk poin yang keempat dari sebab-sebab atau cara efektif yang aplikatif untuk menghidupkan hati kita. Apa itu? Ad-doa, berdoa, mengangkat tangan kita, menunjukkan keterbilang kita bahwa kita ini butuh Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Gusti Allah. Saudara sekalian, ini doa cukup banyak dalam Al-Quran. Kita ini diberitahu oleh Allah. Kenapa? Karena nanti jemaah sekalian banyak di lapangan masalah-masalah, problem, muskilah, musibah demi musibah, atau hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita mengelola masalah itu, tidak bisa diselesaikan oleh banyaknya uang yang kita miliki, juga tidak bisa diselesaikan oleh posisi jabatan yang kita pegang. Tapi justru masalah itu akan tuntas di saat kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini bukti orang kalau memohon, meminta, berdoa, pasti orang itu sedang nyambung dengan Allah, butuh Allah. Orang kalau berdoa, jangan sekalian, yang bersangkutan betul-betul berharap kepada Allah, hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau Rasul yang mulia menyampaikan kepada kita bahwa doa itu inti sari ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah itu sendiri. Jadi kalau orang sudah berdoa pasti dianggap
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu sedang beribadah, menghamba kepadaku, meminta kepadaku, memohon kepadaku, menunjukkan ibadah yang sebenarnya. Mohon maaf jemaah sekalian, tadi kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengatakan salat ini ibadah. Tapi jujur jemaah sekalian, mari kita jawab dari hati kita yang paling dalam. Apakah 3 rakaat salat yang sudah kita lakukan tadi itu dari awal sampai akhir sempurna tidak? Khusyuk tidak? Nyambung tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Termasuk yang berbicara ini masih muslimin. Walaupun khusyuk ini bukan pada daratan, tapi khusyuk itu akan bisa mempertanggungjawabkan salat yang kita lakukan. Paling tidak kita ketika kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat, doa demi doa, takbir demi takbir yang kita ucapkan itu kita sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu bisa semuanya. 10 menit salat maghrib tadi itu 100% total nyambung dengan Allah. Tapi kalau orang berdoa pasti nyambung dengan Allah. Orang kalau berdoa dia sedang butuh kepada Allah. Orang yang sudah berdoa dia mengemis, mengkerdilkan dirinya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita orang yang keberadaan di dunia, kemudian hatinya tidak nyambung. Biasanya orang kalau berdoa ini pasti memang ada sesuatu yang disampaikan kepada Allah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu intisari ibadah itu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang menarik saudara sekalian, Allah pun juga sangat suka, senang kepada orang yang suka berdoa. Allah senang diminta. Allah senang sampai minta terus-menerus dan tidak pernah bosan. Karena bukti ketika sampai berdoa, Allah sampai kemudian tersenyum, Pak. A'ali ma'abdi, rupanya hamba itu tahu kalau ada aku yang mendengarkan semua isi hati dan dia meminta kepada aku. Yang menarik juga teman sekalian, tidak ada doa apa yang tidak akan direspon oleh Allah. Semua doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak berdoa, Allah tersinggung. Dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, apa kata Nabi? Nabi bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Seakan-akan orang itu tidak butuh Allah. Pada satu ayat, yaitu surah Al-Ghafir, ayat 60. Ini ayat yang dipakai setiap kita membahas masalah doa, jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni, langsung Allah mengatakan astajib lakum. Subhanallah. Coba renungi Bapak ayat ini. Ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum. Di sini Allah tidak pakai summa, Bapak. Summa astajib lakum, kemudian aku akan merespon, mengijabahi doa, tidak pakai summa. Juga tidak pakai fa astajib lakum. Juga tidak pakai waw, wa astajib lakum. Tidak pakai waw, tidak pakai fa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti mengijabahi semua doa-doamu. Apa ancaman Allah Bapak? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, takabur, yastakbirun,
menyombongkan dirinya untuk berdoa kepada, meminta kepada. Sadari kata Allah, mereka yang seperti itu akan masuk Jahannam. Nabi tidak, Allah tidak akan neraka lagi, Pak. Jahannam ini adalah puncak azab Allah yang paling tinggi, paling kasar, paling berat. Langsung sebut adalah saya dan Jahannam. Orang itu pasti masuk Jahannam dan akhirnya dengan penuh kehinaan. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh Allah. Saya tidak pernah berdoa, rezeki saya lancar, saya tidak pernah berdoa, anak saya semua sukses, saya tidak pernah angkat tangan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini tidak ada bedanya. Sampai ada yang mengatakan itu Cina itu Yahudi tidak pernah berdoa, bisa kuasai dunia. Sepintas kalau kita hanya untuk urusan dunia, manusia muslimin, kita yang kita beda di urusan dunia dan urusan akhirat. Sampai lihat kata orang yang sudah sukses karirnya, sukses hartanya, tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa minta kepada ujung-ujungnya Pak, dinistakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo Bapak angkat tangan kita. Minta kepada Allah. Siapa di antara kita tidak butuh Allah, jemaah sekalian? Hatta Bapak dalam kondisi sehat kita butuh. Karena kita tidak ingin sakit masalahnya. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, beri afiat, beri kesehatan pada fisikku, pada badanku ini. Allahumma afini fi sabri. Beri pula kesehatan saya supaya tidak budek. Sehat pendengaran saya. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan pula, afiatkan pula kedua pandangan mata saya, jangan sampai saya pun tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa melihat keindahan. Berdoa apa? Walaupun kita dalam kondisi normal, jemaah sekalian. Mohon maaf sampai sukses Pak secara materi, karir sukses, rezeki lancar, juga butuh doa. Kenapa? Khawatir kesuksesannya mencelakakan dia. Banyak orang sukses Bapak, hartanya melimpah, tidak berdoa kepada Allah, muncul kesombongan. Sombong itu sifat setan. Banyak orang sukses secara materi, kemudian tidak mau berangkat haji, tidak mau berangkat umroh. Ini menghantam dirinya. Allah sudah kasih karunia, rezeki begitu banyak, dia tidak berdoa. Harta yang banyak itu kepada supaya bermanfaat dalam hidupnya. Betapa banyak orang jemaah sekalian sukses secara materi, tapi semakin banyak bermaksiat kepada Allah. Ketika jenengan sukses secara materi, minta kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang Allah titipkan kepada saya ini bisa saya jalankan sesuai dengan amanah Allah, bisa saya alokasikan sesuai dengan perintah Allah. Hati-hati yang punya ilmu Bapak, diberi kecerdasan lebih dibandingkan dengan manusia lain. Begitu belajar, begitu baca sekali langsung masuk di otaknya dan cerdas, bisa menguasai masalah. Ingat, yang mencerdaskan otak kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar manusia muslimin, nomor kita pintar ini juga Allah. Dan jangan lupa, betapa banyak orang pintar tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Allah dari berbagai macam ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa. Sampai ketika diberi ilmu Rasulullah, puncak ilmu semuanya adalah Rasulullah, Nabi bisa berdoa, khawatir ilmunya tidak bermanfaat buat orang lain, manusia muslim. Dan begitu seterusnya. Bahkan ketika saya berada pada posisi puncak karir, memiliki jabatan yang sangat strategis, bisa mengatur orang, berdoa jemaah sekalian. Khawatir keputusan kita sebagai pemimpin salah, maka perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memang kita itu banyak masalah. Subhanallah, rezeki tidak lancar, berdoa apa? Pikiran tidak cerdas-cerdas banget, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen anak kita semua, karya kita menaik di posisinya, di jabatannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan. Ada masalah, tidak ada masalah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala manusia muslim. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, pertanyaan besarnya jemaah sekalian, tadi sudah dimai dalam surat apa namanya Ghafir itu, atau surat Muslim, surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Di ayat yang lain 185 atau 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Katakan yang Muhammad ketika bertanya hambaku kepada tentang aku dan diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabahi, merespon setiap orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah, ini sudah keputusan bahwa setiap doa pasti diterima. Dan doa itu bukti kalau hati kita nyambung dengan Allah. Orang yang berdoa, jemaah sekalian, pasti hati yang bersih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besarnya, doa yang bagaimana Bapak yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi sebelum Allah mengatakan innallaha hayyun karim. Allah itu Maha Pemalu, karim, sangat hormat, sangat mulia. Yastahi, Allah merasa malu ketika dari hambanya berdoa rafa'a yadayhi kemudian ditolak dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Pak, semua doa-doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi sebelum saya masuk kepada doa yang bagaimana Pak, para ulama bertanya apa buktinya? Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dan Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Nabi Muslim yad'u bid'atin, masyaallah, yad'u bid'atin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa Allah ihda thalath. Tidaklah bagi seorang muslim, perhatikan Bapak, tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam doa itu tidak ada muatan dosa, laisa fiha ithmun, tidak ada muatan dosa, wala qati'atu rahim, tidak juga terputus tali silaturahim di antara kita. Allah pasti mengijabahi doa itu dengan 3 kemungkinan. Allah Akbar. Nah, sebelum saya membahas 3 kemungkinan ini Pak, kita perlu membahas bahasa Nabi. Tidaklah bagi seseorang ketika berdoa, yang penting ketika dia berdoa dia tidak berbuat dosa. Begini maksudnya jemaah sekalian. Ada orang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, di Mekah menangis, ya Allah, karena dia ingin sesuatu. Tapi mohon maaf, ada dosa yang dia lakukan dan dia menikmati dosa itu jemaah sekalian, dan dia tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Baik dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia. Apa itu? Subuhnya 7:30. Adanya yang begitu. Ya Allah, ya Allah, tapi yang wajib Pak, yang wajib subuh sekarang ini jam 3:40 berapa? 40 berapa jam berkaya? 48, 49 jam berkaya. Terus kemudian orang ini justru subuhnya 7:30 atau 7:30 sudah habis. Tapi doanya khusyuk, ya Allah, ya Allah, Allah bingung. Bukan bingung. Tidak boleh kita mengatakan Allah bingung ya Mas kalian. Kata Allah apa orang ini? Dia minta kepada khusus tapi sesuatu yang wajib dia tinggalkan ya Mas kalian. Ya Allah, ya Allah. Tapi masih mau dizina. Hobi berbuat
menghalalkan segala cara agar orang haram. Tidak nyambung ya Mas. Pastikan ketika dia berdoa, laisa fiha itsm. Makanya para ulama menyepakati biasakan setiap kamu berdosa istighfar yang banyak kepada Allah. Dan istighfar diikat dengan dosa-dosa yang melakukan itu ditampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui semua dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laisa fiha itsm. Tidak ada dosa di situ jemaah sekalian. Pastikan ketika sampai berdoa mengakui semua dosa. Manusia pasti berbuat dosa, masa muslim tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua kita dosa mata, dosa telinga, dosa pembicaraan, ya, dosa pikiran yang mana-mana dan lain sebagainya. Akui semua itu, pastikan bahwa Allah sudah mengampuni dosa saya, baru sampai minta. Nah yang kedua, ini juga ada menakutkan. Wala qati'atar rahim. Pastikan ketika sampai berdoa tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak terputus dari silaturahmi. Sampai dia 5 waktu di masjid, tidak pernah masuk urusan berjamaah jamaah sekalian. Tahajud tiap malam 11 rakaat, jam 3 sudah bangun, akan mandi di situ. Qurannya 1 juz sampai baca. Senin Kamis sampai berpuasa sunnah, infaknya jalan, duhanya 8 rakaat. Tapi mohon maaf jemaah sekalian, dengan tetangga tidak akur. Sampai berdoa apa, doa kita tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian tidak tegur sapa dengan orang tua sendiri, tidak tegur sapa dengan istri, tidak tegur sapa dengan suami, tidak tegur sapa dengan anak sendiri, tidak tegur sapa pula dengan kakak adik kita, tidak tegur sapa pula dengan ipar, tidak tegur sapa pula dengan tetangga. Mengangkat ya Allah dan didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kata Nabi, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa terbaiknya, yang penting pastikan laisa fiha itsm, tidak ada dosa yang dia perbuat dalam hidupnya itu. Andai kita tidak berbuat dosa, dia istighfar dan bertobat kepada Allah. Wala qati'atar rahim, dan tidak terputus dari silaturahim satu sama lain. Allah pasti mengijabahi doanya dengan 3 kemungkinan. Asal 2 kali Pak, syarat utamanya sudah kita laksanakan. Apa 3 kemungkinan itu? Yang pertama, imma ayyu'ajjila da'watah. Allah menginginkan kepada orang itu yang sekalian ingin disegerakan doanya sebelum meninggal dunia, apa yang dia minta diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rata-rata yang biasa kita inginkan. Ingin berdoa langsung apa? Langsung ada responnya, ada jawabannya. Yang mudah-mudahan begitu dan Allah. Silakan minta sekehendak sampean jemaah sekalian. Semua sampean minta kepada Allah. Jangan ingin minta yang maksimal. Yang belum haji minta ingin naik haji. Yang belum umrah minta ingin umrah. Minta jadi orang kaya silakan, sehingga saya bisa mengeluarkan zakat tiap tahun. Monggo. Nah, yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak di dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak ingin merespon untuk memberikan di dunia, karena Allah tahu betul siapa kita ini. Kadang Pak sebenarnya tidak diberi oleh Allah di dunia, khawatir Pak. Begitu diberi oleh Allah, itu orang itu tidak dekat lagi kepada Allah. Disimpan oleh Allah. Wa imma ayyadakhiraha fil akhirah. Sengaja oleh Allah, apa yang dia minta itu dijawab, direspon oleh Allah, diijabahi oleh Allah, tapi nanti diberi Pak di akhirat, tidak diberi di dunia jemaah sekalian. Jadi doa ini Bapak tidak ada yang konyol, tidak ada yang sia-sia, asal saja terpenuhi Bapak. Minta kepada Allah, dikasih di dunia, alhamdulillah. Tidak dikasih, berarti saya punya deposito di akhirat. Disimpan, akan dijawab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah permintaannya itu di akhirat nanti. Sampai Nabi mengapresiasi lagi Pak kemungkinan yang ketiga. Apa itu? Wa imma ayyasrifa anhu min as-su'i mithlaha.
Itu mungkin yang ketiga ini Pak, dunia nggak dikasih, akhirat juga nggak dikasih, tapi Allah punya cara. Apa itu? Sengaja oleh Allah menghindarkan kepada orang itu dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kepadanya karena doa yang dia minta. Apa maksudnya ini yang mas kalian? Pak, kita tidak tahu ya takdir kita ke depan. Mungkin ada takdir Pak yang mohon maaf tanda petik musibah menimpa kepada kita. Tapi musibah itu tidak menimpa kepada kita karena doa yang sampai mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Rasulullah sangat indah Bapak. Saya masih ingat betul ilustrasi gambaran syarah hadis ini yang begini. Mungkin ada di antara jenengan yang menang Bapak ingin umroh. Ya Allah, saya ingin melihat rumah ya Allah. Izinkan pulang, kemudian kan saya bisa umroh bersama istri saya. Saya minta tiap hari. Tapi tidak ada sebenarnya. Rezeki biasa-biasa saja. Tiap malam sampai tahajud. Tidak punya musuh juga. Maksiat sudah sampai minimalisir juga. Kenapa tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena boleh jadi Bapak di kemudian hari akan ada menimpa musibah. Anggap sekarang umrah yang normal Bapak rata-rata sih yang tidak banyak masalah di jalan itu rata-rata umrah sekarang 30 sampai 35, anggap 35. Kalau berdua dengan istri berapa? 70 juta. Oleh-olehnya Pak. Oleh-olehnya kadang lebih banyak lagi. Daerah sama tetangga, daerah jalan macam ya. Anggap sudah 100. Oleh Allah tidak terjadi semua itu. Kenapa? Karena boleh jadi dia nanti di kemudian hari beberapa bulan berikutnya ada kecelakaan. Yang dengan kecelakaan itu dia harus rumah sakit, patah harus dioperasi. Itu kalau kemudian terjadi habis uang 100 juta juga. Nah oleh Allah apa yang dia minta 100 juta untuk bisa berangkat umroh itu tidak terjadi, tapi musibahnya juga tidak terjadi ya Pak. Jadi doa itu jemaah yang dimuliakan Allah itu bisa Pak daf'ul bala. Walaupun tanpa saya minta Pak. Apa yang saya minta tidak sesuai dengan harapan, berprasangka baik saja Pak. Mungkin di cara Allah ingin menyelamatkan saya. Musibah di kemudian hari tidak menimpa karena doa Allah terbaik saja. Jadi bagi seorang muslim jemaah sekalian asal terpenuhi syarat-syarat berdoa minimal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya katakan tadi, dosanya kita sudah minimalisir. Kalau berbuat dosa kita istighfar dan bertobat kepada Allah, tidak terputus dari silaturahmi kepada berdoa, yakin kadang langsung dibalas di dunia. Kalau tidak Pak, sengaja disimpan diberi di akhirat. Karena kalau tidak dikasih di dunia, dia tidak dekat lagi dengan Allah. Allah cinta sama kita, disimpan di akhirat. Andai kata juga akhirat juga tidak terjadi kata Nabi, dunia juga tidak, akhirat juga tidak, berprasangka baik saja kepada Allah. Allah ingin menyelamatkan saya di dunia ini dari berbagai macam musibah yang akan menimpa kepada saya. Pak, Ibu berdoa sekehendak sampean, semau jenengan. Cuma kalau bisa doanya yang proporsional Pak ya. Doa proporsional Pak. Doanya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti tahun 2029 saya menggantikan Pak Ahmad Yani jadi bupati di Gresik ini. Padahal kita punya kapasitas Pak, tidak nyambung. Ini doa yang berlebihan, masuk akal teman sekalian. Tapi kalau sampai mau punya arah ke sana, minta Pak. Minta. Sampai senang Pak, kecenderungan politiknya tinggi, syahwat pemimpinnya juga tinggi, biar bermanfaat untuk minta kepada masyarakat. Nanti dikasih atau tidak dikasih, urusan Allah Subhanahu wa taala. Lagi doa ada perlu bayar doa. Ada yang bayar doa ya Mas sekalian. Tidak
bayar. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Saya kalau berdoa serius nih mas kalian. Minta kebaikan anak-anak saya, terutama anak-anak. Minta kebaikan buat kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi redaksi doa ini itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada ikatan hati terus-menerus dengan orang tua kita. Terus amanah yang Allah berikan kepada kita, anak kita, generasi kita dan sekalian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai redaksi doa itu datangnya dari Allah. Karena Allah tahu betul nanti banyak masalah keluarga, masalah istri, masalah suami. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan dengan doa. Betapa banyak problem-problem anak di lapangan. Saya merasakan sekali bahwa kita tidak bisa mengurai, menyelesaikan problem anak di lapangan kecuali kekuatan doa kita kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina. Ketika bilang min azwajina, Bapak bayangkan wajah istri sampean. Kalau ada masalah serius, bayangkan wajah istri kita. Satukan hati kami, ya Allah, ini titipan. Perwaliannya sudah di pundak kami, ya Allah. Jaga istri kami, lembutkan hatinya. Kalau dia kasar, umpamanya jangan. Terus wa dzurriyyatina, anak-anak kami. Satu persatu Pak, wajar sampai bayangkan. Punya anak 3, punya anak 4, satu persatu berarti dulu Pak. Satu persatu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lebih paham apa yang diinginkan kepada anak-anak kita. Jaga anak pertama ini begini, anak kedua begini. Karena masing-masing anak karakternya, wataknya, kebiasaannya beda-beda. Dan kadang-kadang mengejutkan kita, buat kita tak terkejut. Jangan putus asa, sampai tak perlu cerita pada siapa-siapa, problem istri, problem anak. Ceritakan semuanya, minta angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa setiap hari sampai berdoa begitu tidak akan ditinggal oleh Allah dalam surga. Tidak usah. Pasti isi sampai dijaga, anak sampai juga akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak perlu akhirat Pak. Jadi kebutuhan mendesak. Asal sekali lagi syarat-syarat doa itu disampaikan. Para ulama mengomentari tentang syarat doa ini yang kita tambah Pak. Kalau dirinci begini. Yang pertama ketika berdoa itu al-ikhlasu lillah. Tunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ada orang berdoa tidak ikhlas? Ada Pak. Berdoanya nunggu problem dulu Pak. Kebanyakan di antara kita ini berdoa kalau banyak masalah Pak. Kalau banyak problem baru mendekat kepada Allah. Tapi kalau tidak ada problem, banyak di antara kita tidak mau berdoa, biasa-biasa saja. Ya, walaupun itu juga tidak dilarang Pak. Tapi kalau bicara ikhlas yang sebenarnya, orang berdoa itu ada masalah, tidak ada masalah, tetap dia berdoa. Bahkan ketika sampai tidak ada masalah, Pak, sampai lebih mendekat kepada Allah. Jangan sampai ada masalah. Mohon maaf, sehat begini Bapak, sehat. Kan tidak ada masalah. Kenapa lebih dijuluk pada jenengan Pak? Minta dilanggengkan kesehatan kita ini, jemaah kalian. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sam'i. Allah ma'afini fi basari. Kenapa? Minta dalam kondisi sehat Pak, minta dijaga kesehatan ini. Ya Allah, selamatkan kesehatan kami, afiat kami, pada fisik kami, pada kedua mata kami, pada kedua pendengaran kami. Kenapa? Kalau sampai sakit, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi lapar pun berdoa. Sampai sukses secara materi, bisnis nanti berdoa, berdoa dulu. Jangan lupa, bahkan kuatkan doa kita. Kenapa? Khawatir sukses secara materi itu Pak menyengsarakan kita, jadi fitnah dalam kehidupan kita. Banyak contohnya. Sukses secara karir,
rezekinya lancar tapi semakin jauh dari masjid. Usahanya luar biasa, hartanya bermiliar-miliar tapi medit. Dan juga berangkat ke haji, dihantui perasaan takut berangkat haji. Kenapa? Pesawatnya takut meledak. Ini musibah. Sukses pun perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai harta yang kami miliki jadi fitnah dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menjalankan amanah ini yang berikan kepada kami. Pak, kenapa sampai dalam keluarga? Walaupun dalam kondisi tenang, Pak. Kawin dengan istri mesra, Pak. Alhamdulillah, anak juga Masya Allah baik-baik. Tetap berdoa, karena kita tidak tahu bagaimana ke depan, Pak. Akan ada muncul fitnah-fitnah dalam kehidupan rumah tangga ini. Inilah ikhlas. Al-ikhlas lillah. Ketika berdoa, tunjukkan ketulusan kita hanya karena Allah. Saya minta hanya kepada Allah. Sukses atau tidak sukses, saya berdoa. Sehat atau sakit, saya berdoa. Jabatan semakin tinggi atau biasa-biasa saja, saya tetap berdoa. Saya ingin ciptanya Allah, saya butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas kalian berdoa tidak menunggu momentum, tidak menunggu masalah. Loh, apakah salah saatnya? Tidak salah, Pak. Sampai ada masalah berdoa. Memang disuruh berdoa, cuma perlu dievaluasi. Jangan-jangan ini banyak masalah karena saya tidak dekat dengan Allah ketika saya tidak ada masalah. Maka orang ikhlas jemaah sekalian, sehat dia semakin serius berdoa, sakit lebih serius lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu Pak, sukses karirnya, sukses jabatannya, sukses hartanya, semakin dekat dengan Allah, menangis kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Begitu ada musibah nanti di lapangan jemaah sekalian, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama berdoanya jemaah sekalian. Dan begitu seterusnya masyarakat muslimin. Baik, yang kedua, syurut qabul doa, syarat diterimanya doa itu selain ikhlas, usahakan Bapak sebelum berdoa taqdim bil amal salihah, dahului dengan amal-amal saleh. Dulu para ulama-ulama salaf yang sekalian ketika berdoa Bapak itu mereka berinfak. Ada juga sebelum berdoa mereka puasa dulu, sehingga muncul Pak, walaupun sebagai ulama mendakwahkan hadis ini ada namanya salat hajat. Ya, sebenarnya itu salat muqaddimah Pak. Amal soleh kita, saya ingin nyambung dulu dengan Allah, menunjukkan keadilan saya butuh Allah, baru kemudian saya berdoa. Sebelum berdoa, sambil zikir yang banyak, istighfar yang banyak, baca Quran 1 juz dulu, baru berdoa. Beda jemaah kan? Maka kalau berdoa, usahakan dahului dengan apa? Amal-amal saleh. Bisa berinfak, bersedekah, membantu orang. Niatkan. Makanya ada tawassul bil amal salihat. Kita dengar hadis dari jemaah kalian. Salah satu cara efektif supaya doa kita ini nyambung dengan Allah, itu kita diperbolehkan bertawassul dengan amal saleh. Tapi jangan terus-menerus begitu, jangan sekalian. Sesekali boleh Pak. Apalagi yang sampean ini hanya sekedar mukaddimah saya supaya nanti saya berdoanya semakin khusyuk kepada Allah. Saya buktikan itu dengan amal saleh. Salat sunnah dulu, baca Quran dulu, berinfak Pak. Kemudian sampai mau angkat tangan, itu lebih cepat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga jemaah sekalian apa? Ini Pak yang harus sampai hati-hati betul ya. Yaitu jauhi, kata para ulama, al-ibti'ad minal haram. Al-ibti'ad minal haram fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mu'amalati. Jauhi sesuatu yang berbau haram terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita minum,
baju yang nempel di tubuh kita, dan muamalah kita pastikan Pak, muamalah yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak yang banyak akhir-akhir ini kurang diperhatikan oleh saudara-saudara kita. Insyaallah jemaah Masjid At-Taqwa ini dikawal oleh Allah, dan rezeki kita maksudnya rezeki yang halal dan thayyiban ya. Bapak, demi Allah saya berani bersumpah atas nama Allah, ketika ada di antara kaum muslimin, walaupun dia Pak 5 waktu ke masjid, sebagaimana saya katakan tadi, hablum minahnya kuat, tapi dia tidak hati-hati mencari rezekinya Allah. Apalagi sampai keluar kata-kata, ya Ustaz, jangan terlalu Ustaz, yang penting dapat dulu, jangankan yang halal, yang haram saja sekarang susah kita cari, itu musibah. Lah, kita sebagai umatnya Rasulullah, umat yang tidak memakan, tidak meminum kecuali jelas apa yang kita makan dan kita minum ini halalan thayyiban, halal dan baik. Halal barangnya, halal pula cara mendapatkannya, halal fulusnya. Oke, jadi sampai setiap makan, setiap minum pastikan yang saya makan ini halal tidak. Oke lah, barangnya sudah halal, sampai tanya lagi Pak, cara mendapatkan ini saya halal tidak? Uang yang saya berikan ini uang halal atau uang haram? Pastikan. Maka seorang muslim kalau doanya ini didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dia tidak akan mencari rezeki kecuali rezeki yang halal dan yang baik, halal dan baik. Kalau ini Bapak, bukan bahasa saya, yang menyampaikan demikian itu langsung Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika Nabi begini, "Tsumma dzakara rajul", disebut nama Nabi cerita tentang seseorang min Bani Israel, dari Bani Israel, yutilus safar. Orang itu bepergian yang sangat panjang bepergiannya, ke luar negeri atau keluar kota. Dulu Pak bepergiannya naik onta, tidak naik kendaraan, bekalnya habis, tidak ada yang bisa dimakan. Ash'atha akhbar, rambutnya berdebu, bajunya kusut karena perjalanan yang sangat jauh, bekal sudah habis, tidak ada pertolongan yang minta pada Allah. Wa rafa'a yadayhi ila as-sama', kemudian mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, lindungi kami. Bekal kami sudah habis, ya Allah. Kawal kami, jaga kami. Kata Nabi, di mana orang ini? Wa ma'kaluhu min haram, yang dia makan makanan haram. Wa mashrabuhu min haram, yang dia minum minuman yang haram dan dari uang yang haram juga. Wa malbasuhu min haram, pakaian yang haram pula, atau dari hasil uang haram juga. Wa ghudhiya min haram, kebiasaan kesehariannya apa? Itu juga kenyang dengan barang yang haram juga. Nah, yustajab, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak, ada lima bab seperti ini masyaallah sih. Ini ada juga anekdot lain. Ustaz, itu Cina kaya semua, haram semuanya, lancar rezekinya. Kadang-kadang logika Pak yang hanya dipikirkan urusan dunia saja. Pak, saya tidak sekian 2 kali melihat contoh-contoh di lapangan begitu sepintas sukses mereka secara karir, secara keuangan, tapi di antara mereka bapak bunuh-bunuhan, kakak adik saudara, suami selingkuh dengan pembantu selingkuh dengan suaminya, selingkuh dengan majikan perempuannya, dengan istrinya. Kacau banget. Satu sisi uang berlimpah, tidak berdoa memang Pak, haram semuanya Pak. Tapi itu namanya istidraj bin Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diulur terus sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk sadar diri.
Pak, kita pengen rezeki, Pak, rezeki yang barokah. Kadang biasa-biasa saja rezeki, tapi barokah, Pak. Apalagi banyak dan barokah yang kita inginkan, masyarakat muslimin. Tapi tetap, jemaah sekalian, ini berbanding dengan doa kita yang tulus kepada Allah. Hati-hati terhadap sesuatu yang berbau syubhat dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Memang yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, Bapak. Tapi nanti dengan berjalan waktu wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara sabar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara kalian tidak menyadari itu. Apakah halal, apakah haram? Kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat, kalau dia terjebak dengan sesuatu yang syubhat, pastikan saja yang syubhat ini haram. Selesai. Saya tidak akan makan, saya tidak akan mencari rezeki kecuali yang halal dan thayyiban. Dan Allah sudah siapkan semuanya kepada kita, masyaallah muslim. Baru doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya fresh, halal dan thayyiban. Nah, saudara, baru yang terakhir yang saya katakan tadi, pastikan juga Pak, di antara kita tidak ada permusuhan. Walaupun sudah ikhlas, dimuqaddimai dengan amal saleh, rezeki yang dicari rezeki halal dan thayyiban. Terus jangan lupa pula ya, jangan ada gesekan hati di antara kita satu sama lain. Mohon maaf ya, ini bulan Rajab Pak ya, bulan Rajab. Sudah masuk tanggal yang ke-6 sekarang atau yang ke-5. Bapak, hati-hati Bapak. Ini bulan-bulan mulia, sengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan supaya kita Pak maksimal amal saleh di bulan ini untuk persiapan dari bulan Ramadan. Doa-doa di bulan mulia ini jemaah sekalian, ini bulan mulia. Jadi 1 tahun itu ada 4 bulan mulia, salah satunya Rajab ini sekarang sampai masuk di dalamnya. Itu disebut sama Nabi kata Allah, fala tadhimu fihi, jangan ada kezaliman di antara kita. Pastikan di bulan ini Pak, 1 bulan ke depan, terus sampai Ramadan jemaah sekalian, selesai tahabbul minas kita semuanya jemaah sekalian. Ya, jangan ada permusuhan di antara kita. Jangankan itu Pak, amal-amal soleh kita pun tidak dilihat oleh Allah. Dosa-dosa kita pun juga tidak akan diampuni oleh Allah. Hatta yastabiha, sampai mereka akur kembali, damai kembali satu sama lain. Bapak, inilah syarat utama diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, alhamdulillah sampai detik ini Bapak, kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak ada Pak di antara kita tidak ingin bahagia ya. Tapi jangan lupa pula Pak, bahagia tidak hanya di dunia ya, tapi kita juga ingin bahagia sampai ke mana? Ke akhirat, masuk surga tanpa hisab. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan pastikan saya tidak mau bikin masuk neraka. Wa qina adzabannar, saya ingin ke surga. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, langkah-langkah kita dibimbing menuju apa yang kita inginkan bersama. Insyaallah mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah dari saya. Insyaallah bulan depan kita sambung lagi tentang beberapa orang Pak yang nanti doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon semuanya.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.